kejauhan pemainnya. Beritanya udah kelewat garis jauh. Selamat datang di program terbaru dari Olah Bola, yaitu Garis Offside. Jangan serius-serius, kalau terlalu serius nanti bakal offside. Baru ketemu bareng gua ya, Afif Safi. Dan gua di sini juga harus ditutup. Di sini ada logo yang harus ditutup karena kalau logo ini dibuka nanti ya, yang offside jadi nggak offside, yang nggak offside jadi offset gitu, tergantung ada yang bayarnya yang mana, itu di negara mana. Itu jokes offset. Nanti ya kita bakal bahas berita menarik, isu-isu terbaru, berita-berita yang lucu-lucu seputar sepak bola. Tapi kalau sudah terlanjur lucu ya, gue bakal tiup offset. Nah, misalkan nih gue kasih contoh satu yang udah offset banget. Manchester United offset. Nah, tuh berarti lucu ya. Offset Manchester United. Yang MU nggak makan. Jadi kita mulai dari berita yang pertama. Berita pertama ini lagi euforia kemenangan Manchester City. Karena kan kalau Manchester City sekarang fansnya bilang Manchester is blue. Udah biru nih daerah Manchester nih. Ada Jack Grealish yang bikin video sama Bernardo Silva. Kita lihat videonya kayak apa. What was the secret yesterday? Two secrets, Three actually, three. Number one. Yeah, number one. We got take him off the pitch. Ini habis menang nih, terus katanya ada beberapa faktor yang bikin Manchester City menang. Tuh, yang pertama langsung diganti aja ya, Mahrez langsung diganti. Yang kedua, kalau Bernardo main bagus, bener kan? Nih Inggris gue rada-rada nih soalnya nih. Nah yang ketiga tuh. Number three, keep Jack Grealish on the bench. Keep Jack Grealish on the bench. Berarti cadangin aja Jack Grealish, jangan dimainin. Wah. Tapi di situ Jack Grealish langsung ketawa. Emang bener yang dikatakan sama Bernardo Silva. Karena waktu terakhir lawan Madrid dia main, Courtois udah digocek nggak gol, bolanya nggak dimasukin. Memang ini Jamet Bellingham harus ditaruh di bangku cadangan aja buat nemenin si Fernandinho di situ kan. Tapi sebenarnya banyak kalau menurut gua nih sob, faktor-faktor yang bikin Manchester City jadi juara. Pertama, perceraian Thomas Tuchel. Jadi ini yang bikin Tuchel jadi nggak konsen ngurus Chelsea kan. Jadi ketika ada Lukaku di situ kok kebayangnya muka istrinya. Tuh satu faktor. Yang faktor selanjutnya ada ya Liverpool. Wah ini serius nih, faktor yang ini diselamatkannya bola si Fabinho oleh Rodri. Di leg pertama, di match pertama Liverpool City itu Rodri ngeblok tendangan Fabinho. Saat itu kipernya udah nggak ada. Ternyata hasilnya 2 sama. Kalau itu gol Liverpool menang, itu bisa beda tuh poinnya itu. Liverpool bisa unggul sampai sekarang karena bedanya cuma 1 poin. Dan faktor selanjutnya adalah Manchester United yang ke setelan pabrik. Nah, ini MU udah bener-bener ke setelan pabrik. MU itu kayak udah beli ganti pelatih pertama, beli Ronaldo datang katanya Ronaldo akan membawa Manchester United ke level yang berbeda. Ternyata nggak dibilangin kalau level berbedanya adalah Europa League. Nggak dibilangin, bukan Liga Champions. Dan di musim ini Manchester United menjadi membuat rekor buat MU sendiri dengan poin terendah dalam sejarah Manchester United. Jadi banyak faktornya. Itu ada berita yang pertama dari kemenangan Manchester City. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Nah, ini cukup menarik, cukup unik dan kayaknya sih lucu nih. Ini ada dari BBC yang melakukan permintaan maaf karena telah memaparkan berita yang mengatakan, ini bahasa Inggris nih medianya nih. Tak, tuh lihat. Manchester United are rubbish. Nah, terus di bawahnya BBC meminta maaf setelah menampilkan berita baris dengan teks Manchester United are rubbish. Yang artinya adalah Manchester United adalah sampah.
BBC beralasan bahwa yang mengisi berita-berita tersebut adalah anak magang. Nah, ini BBC minta maaf gara-gara fans MU marah gitu kan. Padahal ya sebenarnya wajar fans MU marah gitu kan karena MU dikatain sampah. Karena MU bukan sampah, limbah. Udah kejauhan pemainnya. Beritanya udah kelewat garis jauh. Wajar jadi malah kalau sampah kurang kayak kok sampah kita bau doang masa nggak ada bakteri-bakterinya gitu kan. Offset nih. Wah ini berita. Ya wajar marah lah itu kan. Sampah ngejelek-jelekin limbah dong harusnya dong ya kan. Kalau limbah tuh kayak udah ada kuah-kuahnya lu tuh kayak di truk tuh netes-netes kalau lu naik motor di bawah tuh. Menjadi netit gitu. Wah ini wajar nih, nggak boleh BBC, makanya harus klarifikasi kayak gini-gini. Lagian ya MU nggak sampah-sampah banget lah gitu kan, karena ya lumayan berada di peringkat 6 ya, di peringkat 6. Tapi tenang lah ya kan, dengan datangnya Ten Hag sebagai pelatih baru yang kayaknya ketika dilihat mukanya Ten Hag pas nonton MU kalah sama Crystal Palace kayak gue bukan ngelatih nih, gue kayak bangun candi nih, gue kayak nih susah nih kayak gini. Jadi mungkin kalau siapa tahu nggak bakal denger sih ini timnya Ten Hag dan lain-lain. MU itu menurut gue harus membuang beberapa pemain sampah, yaitu semuanya. Semua dibuang. Ronaldo udah nggak terlalu kuat ngeblend sama yang muda-muda. Yang mudanya juga nggak support yang tua. Bubar ya MU jadi padepokan pencak silat. Tapi ya udah MU mudah-mudahan dengan datangnya Ten Hag akan ada tsunami trofi. Yo ini kan media-media Inggris, tsunami trofi buat MU. Wah ternyata nanti tsunami gol dibobolin sama tim-tim lain gitu kan. Dan buat BBC, kamu mewakili suara rakyat. Kamu kok bener sih. Anak magangnya tolong dijadiin ini BOD langsung ada. Langsung naikin tuh anak magangnya top. Anak magangnya kepencet tapi gimana sih? Kok bisa ke ACC sama BBC gitu ya? BBC jangan-jangan nih fan City kali kan. Jadi begitu anak magang, saya ada berita nih. Apaan berita kalau cuma ngatain sampah? Tapi bagus. Nih, udah naikin aja. Saya seneng ini. Nah, jangan gitulah media biar emang susah kalau media buat netral, tapi kalau bisa yang lebih lucu lagi dari ini buat MU. BBC mantap tapi kamu offset. Bocor. Berita selanjutnya datang dari AC Milan. Ini ya setelah penantian lama 11 tahun ya akhirnya AC Milan juara. Walaupun gua bukan fans Milan tapi seneng aja gitu ngelihat fans Milan ngerayain, ngelihat internal Milan yang lagi bener-bener kayak bangkit ngerayain. Ada speech dari Ibrahimovic yang saat itu gue lihat sih sebelum speech dia tuh keluar ruangan pakai cerutu. Wah, gue tapi nggak ngelihat dia kayak pemain cerutu zaman dulu banget. Maksudnya pemain cerutu banget. Gue ngelihat asapnya itu nggak keluar, nyedotnya susah gitu kayak anak SD yang baru belajar bandel kayaknya. Tapi untung Ibra jadi keren. Nah kita lihat nih gimana speech Ibra di ruang ganti. Tetap tenang, ini bukan kata-kata perpisahan. Wih, si penerjemah gue. Jadi terakhir dia bilang kita harus merayakan kemenangan ini, tapi ingat, kota Milan bukan cuma punya Milan, tapi Italia punya Milan. Wow, semuanya langsung menggebu-gebu. Tapi gue mikir kayaknya ada yang bukan orang Italia nggak ngerti bahasanya kayak rame, ayo ikut rame-rame, kayaknya kayak gitu deh. Dia juga ngucapin terima kasih sama Maldini, Massari juga yang bisa dibilang revolusinya Milan datang dari Maldini itu. Masuk 2018 sama Boban 2018-2019 ya, Boban keluar, Maldini nyingkirin pemain yang batu, yang mahal-mahal disingkirin dan akhirnya kebentuk Milan kayak sekarang. Walaupun ada orang yang bilang gerasak gerusuk Milan, ya bodo amat, yang penting Milan juara, intinya kayak gitu. Dan ada netizen kemarin gue lihat komen itu Ibrahimovic kan dia orang Swedia, kok lancar banget bahasa Itali, netizen.
Jadi gini netizen, kan ada yang namanya belajar. Lu kagak ada rumus belajar ya. Di hidup lu main medsos doang. Di 10 tahun di Itali pindah sono sini belajar. Makanya jangan cuma nge-head doang. Belajar ya. Dari Liga Italia, dari Milan tuh kita semakin tahu kalau ternyata sepak bola tuh bukan cuma ada di dalam lapangan. Jadi bener-bener harus kompleks. Dalam lapangan harus oke, squad A, squad B harus oke, di internal oke, bahkan talent scout atau dari internal dalamnya lagi tuh juga harus oke. Jadi Milan salah satu bukti yang udah cukup berhasil ya, walaupun gara-gara keberhasilan Milan ini ada faktor dari si Rado, kiper Inter waktu blunder. Jadi terima kasih juga nih harusnya selain sama Maldini sama si Maresi, terima kasih sama si Rado, kiper yang bapaknya bawel katanya. Jadi itu salah satu buat Milan menjadi juara. Sekali lagi selamat buat AC Milan. Kita lanjut ke berita selanjutnya. Ada Atletico Madrid yang kemarin sih rame gara-gara nggak mau ngasih yaitu guard of honor kepada Real Madrid sebagai juara La Liga. Padahal, nah ini langsung disindir sama Real Madrid yang ngasih guard of honor ini ke Real Betis. Jadi di pertemuan terakhir Madrid lawan Betis, itu pemain Madrid masuk duluan ke lapangan nyalamin pemain Real Betis yang berhasil menjuarai Copa del Rey. Habis itu gantian, ke depannya lagi sedikit Madrid tuh yang disalamin sama si Real Betis buat dikasih guard of honor. Nah, sekarang kita bahas Atletico Madridnya nih. Atletico Madrid nih berani-beraninya nggak nyalamin Madrid, klub terhormat loh itu loh, DNA UCL. Banyak di sini teman-teman kita yang ngefans sama Madrid yang ngebantuin waktu itu Raul Gonzalez ngegolin, jadi ngerasa dia itu punya ngejuarain Liga Champions. Jadi walaupun sebenarnya kalau respect mah kan didapat ya bukan dicari. Ini kan beda tipis nih yang nyari-nyari respect gitu kan. Tapi ini nggak boleh nih. Ini kan tradisi, namanya tradisi walaupun ya nggak apa-apa sebenarnya buat nggak dilakuin, tapi lu hargain lah Atletico Madrid. Simeone ini pelatih termahal ya di dunia ya. Pelatih termahal di dunia dan kita lihat aja Atletico Madrid mainnya di belakang semua. Ya kan? Itu bukan strategi tuh, nongkrong tuh di belakang semua Simeone. Hah? Simeone offset. Lu dibayar mahal-mahal suruh orang nongkrong doang bukan main bola. Parkir bus di belakang semua. Udah lebih dari offset tuh. Lagian Simeone, menurut gua selain dengan kejadian ini nggak mau ngasih guard of honor buat Real Madrid, Simeone selain miskin taktik, Simeone juga miskin kemanusiaan. Offset Simeone. Lagian Simeone tuh suka, gua nggak tahu deh, Simeone setiap match tuh habis kalah atau apa langsung keluar. Ngapain kayak gitu? Lu tuh dibayar buat bikin taktik. Ya kan, sekarang nih pelatih tuh dicari yang mana pelatih berkarakter, yang mana pelatih bisa berevolusi buat ngikutin perkembangan zaman. Lu cuma ngajarin orang nongkrong, jangan di lapangan bola, jangan di Santiago Bernabeu, jangan di lapangan lu kalau nongkrong di SCBD aja menak Jaksel, biar mental health lu kena juga. Oke, sekarang kita lanjut ke berita terakhir dan udah gitu juga munculnya dari dalam negeri nih. Kita bahas timnas. Seumur-umur gue bikin YouTube sih gue belum pernah ngomentarin dalam negeri gitu kan, karena beda deg-degannya kalau luar negeri sama dalam negeri gitu kan. Tapi ini datang dari Coach STY, Coach Sintayong yang membuat video. Dia katanya pengen timnas Indonesia punya training center sendiri. Nah, kita lihat dulu videonya. 별로 관여하지 않는다고. 나는 인도네시아 축구 발전에서 얻는 거지 뭐 네티즌 말 한마디에 Wih, kayak nonton drakor gue. 얘기를 하고 싶으면 우리 인도네시아 축구협회에서 축구 센터를 좀 지어서 우리 인도네시아 축구가 발전할 수 있게끔 좀. Jadi video Coach Sintayong ini muncul setelah kalah lawan Thailand ya? Bener gak? Aduh. Ya, jadi video ini muncul setelah kalah lawan Thailand. Habis itu Coach Sintayong baru meminta Indonesia harus punya timnas, khususnya punya training center tersendiri. Maksud gua, kok baru
minta sekarang training centernya gitu. Kalau kan bisa dari kemarin-kemarin sebelum SEA Games gitu. Jadi ya walaupun kelihatannya kayak wah ini alasan aja nih gitu kan. Aduh dibully kan nih gue nih. Ya kan, tapi ya udahlah ya. Kalau timnas kita doain yang terbaik aja intinya. Yang penting Coach Sintayong ya abis ngelatih jangan lupa ngopi itu kan. Ngopi juga jangan terlalu ngurusin kopinya gitu ya. Ngurusin anak-anak kita nih karena kemarin tuh kita sebenarnya skuadnya oke loh karena masih ada skuad-skuad AFF yang masih main tapi ya udah hasil berkata lain kita kalah sama Thailand, tidak berhasil mendapatkan emas dan walaupun menang mendapatkan perunggu. Ini kalau gua bilang ya di SEA Games, kita recap dulu SEA Games sebentar. SEA Games itu kita dapat emas di basket, dapat emas, volley dapat emas, bulu tangkis, badminton ada yang dapat emas. Itu dikarenakan menurut gua nonton Pro Liga, gua nonton. Liganya tuh berjalan baik gitu. Karena ketika liganya berjalan baik, persiapannya berjalan baik, itu menjadi kualitas juga buat timnasnya. Nah kemarin memang situasi lagi sangat sulit. Indonesia lagi ada pandemi, liganya ngadet, liganya nggak sesuai sama mungkin nggak sesiap liga-liga lain yang nggak sesiap bulu tangkis, nggak sesiap Pro Liga, nggak sesiap yang lain-lain. Jadi memang kurang persiapan ya. Dan kita nggak bisa maksimal mendapatkan emas atau perak gitu. Tapi sampai kapan begitu mulu? Nggak siap mulu dong. Ayo timnas menang dong. Ya minimal kalau mau jadi raja Asia kita harus merajain dulu Asia Tenggara. Tenggaranya ASEAN ini kita rajain. Jadi buat timnas nah tetap semangat lah, kita selalu doain. Kita mah didoain kalau komentator bilang, ayo kita berdoa untuk timnas. Kita doain. Usahanya dah ikhtiarnya yang ditambahin berarti. Doa mah udah full kita doain ya. Jadi buat timnas kalau ada AFF atau SEA Games tahun depan sikat terus. Buat Sintayong stay apa enggak? Silakan komen di kolom komentar Olah Bola garis offside. Oke? Nah, itu dia berita-berita yang sudah gue kasih ke lu, info-info terbaru seputar sepak bola. Ada yang offside, ada yang onside gitu kan. Ya tergantung lah, tapi gue harus netral. Di sini gue nggak membela siapapun, tapi kalau ada kejadian lucu pasti gue share. Nah, jangan lupa juga buat di-subscribe YouTube Olah Bola, di medsos juga ya, di Instagram Olah Bola, di TikTok Olah Bola, itu rame terus. Di-subscribe biar lo tahu ada berita terbaru seputar sepak bola. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya garis offside.